Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal KSM MTS tahun 2019 tingkat kabupaten kota. Nah, soal yang akan kita bahas di sini adalah soal-soal yang bagian fisika. Jadi pada soal KSM tahun 2019 ini nanti akan IPA terpadu terintegrasi ya. Jadi ada fisika, ada biologi. Ada 40 soal pilihan ganda dan waktunya adalah 90 menit. Nah, dari 40 soal pilihan ganda itu, 20 soal adalah soal bagian biologi dan 20 soal lainnya adalah bagian fisika. Nah, soal fisika ini dimulai dari soal nomor 21 di sini. Nah, oke, langsung saja kita lihat pembahasan untuk soal fisika. Saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dari nomor 21. Kita baca dulu soalnya. Anda sering mengukur benda-benda kecil, namun apakah sudah yakin dengan hasil pengukurannya? Oleh karena itu, perhatikan fenomena seorang siswa MTS yang sedang mengukur diameter pipa kecil menggunakan mikrometer sekrup seperti gambar di bawah ya. Ini ada mikrometer sekrup hasil pengukuran oleh siswa ini. Berdasarkan hasil pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar di atas, hasil pengukuran dengan ketelitian dan aturan angka penting yang tepat dari panjang diameter pipa tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya ya. Jadi cara membaca pengukuran pada mikrometer sekrup ya. Kita lihat dulu hasil pengukuran oleh skala utama ini. Ya, ini skala utamanya. Oke, kita baca. Hasilnya adalah di sini ada angka 5, kemudian masih ada satu strip di bawah nih. Berarti kan yang bawah ini kan skala tengahan ya. Jadi skala utamanya adalah 5,5 mm. Kemudian kita lihat skala putarnya ini. Nah, skala putarnya berapa yang ditunjukkan? Skala putarnya menunjukkan angka yang paling lurus dengan garis pada skala utama ini 30 ya. Jadi 30 dikali dengan ketelitian mikrometer sekrup 0,01 mm. Berarti hasilnya adalah 0,3 mm. Maka hasil pengukurannya adalah kita jumlahkan aja yang skala utama ya, 5,5 ditambah dengan 0,30 ya atau 0,3. Artinya hasilnya adalah 5,8 ya. Ini kalau mau ditambahkan 0 juga boleh. Ini 30. Berarti ini 30 5,80 mm. Ini hasil pengukurannya. Berarti yang pilihan C dan D pasti salah kan? Nah, sekarang bagaimana cara melaporkan hasil pengukurannya? Ya, kalau kita mau melaporkan hasil pengukuran, kita gunakan ya, X ditambah plus minus ya, delta X. Dengan delta X ini adalah ketidakpastian mutlak ya, ketidakpastian mutlak. Yang nilainya adalah setengah dari skala terkecil alat ukur, setengah dari skala terkecilnya atau ketelitiannya. Nah, untuk mikrometer sekrup itu kan skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Berarti delta X-nya adalah setengah dikali 0,01, maka 0,005 mm. Berarti untuk melaporkan hasil pengukuran anak tersebut, kita tuliskan 5,80 plus minus 0,005, ya, satuannya kita ikut aja, milimeter. Nah, ini dia. Maka hasilnya adalah yang A ya, option yang tepat adalah pilihan A gitu. Terus untuk soal nomor 21. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 22. Ya, di situ dikasih deskripsi ya. Ada salah satu ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 54 di atas menunjukkan peranan penting matahari dalam kehidupan manusia di bumi. Lakukan analisis terkait peranan matahari sebagai sumber kehidupan di bumi.
Oke, kita analisis masing-masing option jawabannya ya. Yang A, matahari merupakan bola gas panas dengan oksigen sebagai bahan utamanya, sebagai kandungan utamanya. Nah, teman-teman ketahui bahwa matahari itu ya hampir semua bintang ya, kandungan utamanya adalah hidrogen. Berarti kalau ini oksigen ini jelas salah ya, nggak usah kita lanjutkan. Matahari merupakan bola gas panas dengan karbon dioksida. Ini juga salah, karena kandungan utama dari bintang-bintang adalah hidrogen. Matahari merupakan bola gas panas dengan nitrogen. Ini juga salah. Kemudian yang D, matahari merupakan bola gas panas dengan hidrogen. Nah, ini udah betul hidrogen sebagai kandungan utamanya. Di pusat matahari sendiri selalu terjadi reaksi fusi nuklir, betul ya? Di pusat matahari itu ada reaksi fusi, yaitu reaksi penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium untuk menghasilkan panas dan cahaya. Selain itu, panasnya juga dapat dimanfaatkan sebagai penghangat biosfer, planet bumi, dan berperan dalam proses fotosintesis dari segala jenis tumbuhan. Maka jawabannya adalah yang D ya. Di sini kandungan utamanya sudah salah semua untuk pilihan A, B, dan C gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Oke, 23, grafik kecepatan terhadap waktu V/VST suatu benda diberikan oleh gambar di bawah. Ya, ini ada gambar grafik V terhadap T. Lakukan analisis terhadap gerak benda dari T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 15 sekon. Jadi 5 sekon itu di sini ya. Nah, misalkan kondisinya di sini sampai 15 itu di sini. Nah, oke, untuk mempermudah kita kasih indeks ya, misalkan di sini A, kemudian di titik ini kita sebut aja B, kemudian di atas C ya. Nah, sekarang teman-teman lihat pada posisi A, ya, pada posisi A di situ, benda itu sudah punya kecepatan kan itu. Kecepatannya adalah negatif 8 ya. Anggap negatif itu berarah ke kiri ya, karena dia kecepatan itu vektor ya, maka dia punya arah. Nah, kita hapus dulu A-nya ya. Oke, jadi pada titik A itu dia punya arah ke kiri dengan kecepatan 8 meter per sekon. A, kecepatan mula-mulanya 8 meter per sekon di sini. Ya kalau mau yang ke kanan itu negatif juga boleh aja ya. Jadi kemudian dia di titik B. Teman-teman lihat di titik B ya, itu kecepatannya 0. Nah, di titik B itu dia udah nggak punya kecepatan. Di sini VB-nya 0. Artinya gerakan dari A ke B kan dari punya kecepatan 8 meter per sekon menjadi 0. Ini pasti gerakannya diperlambat. Ya, jelas ya, dari 8 meter per sekon dia menjadi 0 atau berhenti. Nah, sekarang perhatikan dari posisi B ini ya menuju ke titik C ini pada titik ke-15 itu kecepatannya dari 0 menjadi positif 8. Ingat, kalau nanti negatif itu ke arah kiri, berarti positif lawannya ke arah kanan. Berarti dari titik B, dia bergerak lagi ke kanan. Ya, mulai dari titik B itu nggak punya kecepatan, bergerak ke kanan hingga punya kecepatan 8 meter per sekon. Nah, di sini ya. Jadi di titik B itu dia masih diam, terus dia dapat percepatan ya, dipercepat ke kanan, sehingga di titik C di sini dia punya kecepatan 8 meter per sekon. Positif, maka arahnya ke kanan. Nah, berarti dari B ke titik C ini gerakannya pasti dipercepat. Nah, berarti kita bisa baca benda A selalu bergerak dipercepat ya. Salah ya, karena yang A ke B diperlambat. Benda selalu bergerak diperlambat juga salah. Benda diperlambat sampai berhenti, kemudian berbalik arah dan dipercepat. Nah, ini betul kan? Benda diperlambat sampai berhenti, ya di VB sama dengan 0, kemudian balik arah karena dia dapat percepatan yang positif di sini. Dan saat balik arah dia gerakannya dipercepat dari 0 menjadi 8. Maka jelas jawabannya adalah yang C ya. Yang D kita baca dulu, benda bergerak dipercepat sampai berhenti. Nah, ini nggak mungkin ya. Dipercepat kok berhenti kan nggak mungkin. Nah, berarti yang D salah juga. Maka jawaban untuk nomor 23 adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Oke, ini soalnya perhatikan gambar di bawah ini. Ketiga bentuk lintasan bola memiliki tinggi maksimum sama, yaitu H.
Bentuk lintasan bola memiliki waktu terlama di udara. Oke ya, kita diberikan 3 buah lintasan, yaitu lintasan warna biru, warna hijau, dan warna merah, yang masing-masing punya ketinggian maksimum sama, yaitu H di sini. Pertanyaannya, waktu yang terlama itu mana? Oke ya. Jadi pada gerak parabola kita lihat ke arah ini, H itu berarti ke atas ya. Kita lihat ke arah vertikal. Ya, kalau kita lihat ke arah vertikal itu kan geraknya GLBB. Nah, persamaan untuk H itu kan sama dengan V0Y dikali sin alfa, ya, dengan alfa adalah sudut elevasinya, dikurang setengah GT kuadrat. Atau dari sini kita bisa dapatkan nilai V0Y-nya ya, seandainya dia punya kecepatan awal seperti ini, V0, kemudian sudut elevasinya ini alfa, berarti V0Y itu, ini bukan V0Y, ini V0 ya. V0 sin alfa dikali T, maaf ya, ini ada sedikit kesalahan. Jadi persamaan untuk GLBB-nya adalah V0 sin alfa dikali dengan T. Oke, kita hapus dulu ini. V0Y dulu. Oke, V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, V0Y-nya bisa kita cari lewat sini. V0Y kan yang ke atas. Yang nilainya adalah V0 sin alfa. Oke, jadi H sama dengan V0 sin alfa dikali T minus setengah GT kuadrat. Ini persamaan yang mencari ketinggian. Ya, kemudian pada saat mencapai tinggi maksimum itu kan nilai V ke arah Y-nya 0. VY sama dengan 0 di titik puncak. V-nya 0. Artinya persamaan V itu apa? V0 min GT. Untuk GLBB ya, VY sama dengan V0 min GT. V0-nya adalah V0Y, V0 sin alfa min GT. Di sini sama dengan 0, karena di puncak dia udah nggak naik lagi, V-nya 0. Artinya kita dapat T-nya. T sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Oke, ini adalah dua persamaan yang mendasari kita untuk menganalisis soal ini. Nah, perhatikan. 3 bola itu mencapai ketinggian yang sama, ya kan? Maka sudah pasti V0-nya A, V0-nya B, dan V0-nya C pasti berbeda. Sudutnya A dan B dan C pasti berbeda. Ini kita lihat ini. Ini sudutnya A, yang ini sudutnya B, yang ini sudutnya C. Masing-masing punya sudut elevasi yang berbeda. Tapi karena ketinggiannya sama, nah lihat ketinggian di sini, ya, dia dipengaruhi oleh V0Y-nya. Maka V0Y-nya A, V0Y-nya B, V0Y-nya C pasti sama. Jadi di sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa V0Y-nya A, V0Y-nya B sama dengan V0Y-nya C. V0YC ya. V0Y punyanya C. Nah, tapi nilai V0-nya berbeda ya. V0A tidak sama dengan V0B, tidak sama dengan V0C. Kemudian alfa A ya tidak sama dengan alfa B, tidak sama dengan alfa C. Tetapi nilai V0Y-nya sama, yaitu V0 itu kombinasi dari ini, V0 sin alfanya sama. Kalau dikalikan V0A dikali sin alfa, V0B dikali sin alfa B, dan V0C dikali sin alfa C itu pasti hasilnya sama. Karena dia dapat ketinggian yang sama. Artinya kalau V0 sin alfanya sama, nih V0 sin alfa itu kan di sini nih. Ya, V0 sin alfanya sama, ini sama untuk A, untuk B, maupun untuk C. Itu sama aja. Berarti nilai T-nya, T untuk ke puncaknya, ya, T untuk mencapai puncak, itu juga sama. T puncaknya A, itu sama dengan T puncaknya B, sama dengan T puncaknya C. Ya, ingat ya, V0Y-nya, V0 sin alfanya sama nilai. Kombinasi dari V0 dan sin alfanya sama. Berarti T untuk mencapai puncak sama. Artinya T untuk jatuh ke sini juga sama. Ya, maka kalau ditanya memiliki waktu yang terlama di udara, ya nggak ada karena jatuhnya akan berbarengan. Maka jawabannya adalah yang D, A, B, dan C itu akan sama gitu ya. Itu untuk soal nomor 24. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Perhatikan gaya yang bekerja pada mobil yang sedang bergerak berikut.
Ya, itu ada mobil, ada gaya dorong arahnya ke kanan dan gaya hambatan arahnya ke kiri. Jika gaya hambat besarnya sama dengan gaya dorong mesin, gaya hambatnya sama dengan gaya dorong mesin, maka pernyataan yang benar tentang pergerakan mobil tersebut adalah, jadi kalau kita buat sketsanya, ya ini ada mobilnya ya. Ke depan ada gaya dorong, ya F dorong. Kemudian ke belakang ada F hambat. Nah, dari soal dikasih tahu bahwa gaya hambat besarnya sama dengan gaya dorong. Berarti yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Artinya, berlaku bahwa resultan gaya yang bekerja pada mobil itu sama dengan 0. Karena gaya dorongnya sama dengan gaya hambat ya. Misalkan di sini 500 Newton misalkan. Ya, di sini juga 500 Newton. Maka sigma F-nya 0. Nah, ini berarti memenuhi hukum 1 Newton. Ya, hukum 1 Newton. Nah, kondisi sigma F sama dengan 0 itu, kalau benda bergerak itu ada dua kondisi. Yang pertama, bendanya adalah dia akan diem. Ya, atau yang kedua, bendanya akan bergerak tapi dengan kecepatan konstan atau melakukan gerak lurus beraturan. Nah, karena mobil ini sedang bergerak kan, maka option yang diam jelas tidak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah kondisi mobilnya adalah bergerak tapi dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan. Berarti mobil tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, maka optionnya adalah yang D yang kita pilih. Ya, itu soal nomor 25. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Anda pasti sering mendengar satelit palapa. Perhatikan gambar sebuah satelit palapa D mengitari bumi dengan lintasan lingkaran dengan kelajuan konstan. Nah, di sini disebutkan ya bahwa asumsinya satelit itu bergerak dalam lintasan lingkaran dengan kelajuan konstan. Ya, berarti satelit itu melakukan gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan. Oke, pernyataan yang tepat mengenai satelit palapa D tersebut adalah, ya. Jadi gerak melingkar beraturan itu kalau kita misalkan gambar dalam 2 dimensi ya, misalkan ini lintasan satelit, ini bumi. Ya, ini buminya. Kemudian kita gambar satelit di sini. Ya, satelitnya ini. Maka karena dia bergerak dengan kelajuan konstan, artinya dia punya V ke sini. Yang arahnya selalu tangensial atau tegak lurus dengan jari-jarinya. Nilai V-nya tetap terus di setiap titik itu nilainya sama. Ya, tapi arahnya kan berubah terus dia. Nah, kayak gini ya, ini satelitnya. Anggap ini satelit. Oke, kita baca option A. Tidak ada gaya yang bekerja pada satelit palapa D. Nah, pada satelit ini ada gaya yang bekerja ya, karena dia bergerak melingkar, ya, bergerak melingkar beraturan. Pasti benda yang bergerak melingkar dia akan punya gaya, ya, yang pasti ada adalah gaya sentripetal. Itu dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar. Arahnya kemana? Arahnya menuju pusat bumi. Berarti ini jelas salah. Nah, selain itu karena satelit itu punya massa, di situ juga bekerja gaya gravitasi atau gaya berat ya. Nah, maka yang option A jelas salah karena ada gaya yang bekerja. Usaha yang dilakukan satelit palapa D dilakukan pada satelit palapa D oleh gaya gravitasi bumi. Ya, jadi pada satelit tersebut bekerja gaya gravitasi. Kemana arahnya? Arahnya adalah ke pusat bumi sana. Ya, gaya gravitasinya menuju ke pusat bumi. Nah, padahal gerak satelitnya kan seperti ini kan. Nah, berarti antara gaya beratnya, F gravitasinya, dengan arah gerak satelit setiap saat dia selalu tegak lurus ya, selalu tangensial. Misalkan pada saat di sini ya, V-nya ke arah sini, F-nya ke sana menuju pusat, maka dia tegak lurus terus. Ingat, usaha itu sama dengan F ya, gaya dikalikan perpindahannya, F dot S kan. Berarti kalau dotnya kita buka kan jadi F dikali S dikali cos theta. Nah, padahal dia membentuk sudut 90 terus. Maka ini cosnya adalah cos 90 derajat. Berapa nilai cos 90 derajat? Itu nilainya adalah 0. Maka F kali S dikali 0. Maka nilainya 0. Artinya gaya gravitasi tidak melakukan usaha pada satelit. Maka ini juga salah. Yang C, satelit palapa D memiliki percepatan yang arahnya ke pusat bumi. Nah, jadi setiap benda yang bergerak melingkar beraturan, dia akan selalu
punya yang namanya percepatan. Ya, yang kita sebut dengan percepatan sentripetal. Nah, arah percepatan sentripetal itu selalu menuju pusat lingkarannya ya, menuju pusat lingkarannya. Nah, kalau kita lihat orbit satelitnya, pada pusat itu kan ada planet buminya di sini. Maka arah percepatan sentripetal itu mengarah ke bumi terus di sini. A sentripetalnya ke sana. Pada saat di sini, A sentripetalnya ke sini. Jadi yang C itu betul, satelit Palapa D memiliki percepatan. Meskipun dia kelajuannya konstan, tapi arahnya akan berubah. Nah, perubahan arah ini disebabkan adanya percepatan sentripetal ini. Kemudian yang D, satelit Palapa D bergerak dengan kelajuan tetap sehingga tidak mengalami percepatan salah ya. Karena dia punya percepatan nih, percepatan sentripetal. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Oke, di situ disebutkan ya salah satu ayat Quran surat Al-Fatir ayat 27. Tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Nah, itu Quran surat Al-Fatir ayat 27, termasuk air terjun menjadi bagian penting dan keindahan di sekitarnya. Keindahan air terjun merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala pada bangsa Indonesia. Oke, kita masuk ke soalnya sekarang. Perhatikan gambar air terjun berikut. Ini ada air terjun yang punya ketinggian dari dasar itu 10 meter ya di sini. Air terjun digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air berdaya listrik 800 watt. Efisiensi generator adalah 80%, maka debit air yang sampai ke kincir. Oke. Jadi di sini ya terjadi perubahan energi kan, karena dia mula-mula di atas punya ketinggian, maka dia punya energi potensial. Nah, energi potensial ini akan diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi konsepnya gitu. Nah, berapa nilai dari energi potensial? Energi potensial adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Energi listrik adalah daya dikalikan waktu ya. Daya itu P, waktu itu T. Nah, tapi di sini diketahui bahwa generator yang mengubah energi potensial ini punya efisiensi 80%. Artinya, tidak semua energi potensial diubah jadi listrik, hanya 80%-nya saja yang diubah menjadi listrik. Nah, jadi kita buat persamaannya, jadi 80% energi potensial akan diubah menjadi energi listrik ya. Atau kalau kita mau persamaan dayanya, P itu kan sama dengan 80% dikalikan M dikali G dikali H dibagi dengan T. Yang ditanyakan adalah debit air. Nah, debit itu persamaannya adalah volume dibagi waktu ya. Debit itu volume per waktu. Berarti kita cari bentuk itu. 80% itu 0,8. Masanya adalah massa air. Ingat, kita gunakan persamaan. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Artinya massa sama dengan massa jenis dikali volume kan. Berarti M-nya kita ganti rho dikalikan volume, dikalikan gravitasi, dikalikan ketinggian, dibagi dengan waktu. Nah, sekarang kita punya bentuk ini, V per T atau debitnya. Ya, jadi kita ubah V per T-nya di ruas yang sebelah kanan di sini. V per T atau debit itu sama dengan P dibagi dengan ini semua 0,8 dikali dengan rho dikali dengan G dikali dengan H ya. Kita akan dapat hasil V per T sama dengan P-nya itu 800 dibagi dengan 0,8 dikali rho air itu 1000 ya, dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya 10. Oke. Jadi ini 10-nya dicoret buat menghilangkan koma, jadi tinggal 8. 8-nya kita coret, di atas tinggal 100. 100-nya kita coret, 100 dengan 100. Nah, berarti tinggal 1 per 10 kali 10 ya, atau sama dengan 1/100. Satuannya apa? Volume itu meter kubik, waktu itu sekon. Oke, maka jawabannya 1/100 ya, yang C ya berarti. Oke, itu soal nomor 27. Kita lanjut nomor 28.
Kita baca soalnya, batu longsoran karena adanya gempa yang masanya 1000 kg menggelinding ke bawah dan kecepatannya saat mencapai lintasan datar adalah 36 km per jam. Ya, jadi ada batu pada saat dia lintasan datar di sini dia punya kecepatan, ya, anggap aja V1 ya, 36 km per jam. Atau kalau kita rubah ke meter per sekon dia akan jadi 10 ya. Kemudian batu tersebut menumbuk dinding rumah dan berhenti dalam waktu 0,2 detik. Jadi ada dinding di sini. Nah, dia menabrak dinding dan akhirnya berhenti. V2-nya sama dengan 0. Dalam selang waktu delta T-nya adalah 0,2 detik. Besarnya impuls yang dirasakan oleh dinding akibat tumbukan. Oke, jadi yang ditanya adalah impuls. Nah, impuls itu adalah perkalian antara gaya dengan perubahan waktu atau selang waktu ya. Nah, untuk menjawab ini kita bisa gunakan konsep momentum ya. Momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan. Oke, kemudian kita lihat nih ya. Kita gunakan hukum Newton di sini, hukum 2 Newton. F itu kan impuls, itu sama dengan F itu kan massa dikalikan percepatan. M kali A kan, dikali delta T. Oke, A sendiri adalah M, A adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, dikali delta T. Maka delta T-nya bisa kita coret, maka kita dapatkan konsep impuls sama dengan M dikali delta V. Atau tidak lain adalah impuls sama dengan M kali delta V, artinya delta P ya. Impuls adalah perubahan momentum di sini. Nah, kita gunakan konsep perubahan momentum ini. Impuls sama dengan perubahan momentum. Berarti I sama dengan delta P. Sama dengan M dikali V2 minus V1. Sama dengan, kita masukkan M-nya itu 1000 kg, V2-nya itu 0, minus V1-nya adalah 10. Berarti impulsnya sama dengan minus 10.000. Satuannya Newton sekon. Nah, impulsnya adalah minus 10.000. Ya, kita pilih jawaban yang C. Nah, sekarang perhatikan kenapa kok negatif? Nah, karena arah impuls ini berlawanan dengan arah gerak benda yang semula. Jadi, impulsnya akan memberikan arah ke arah kiri seperti ini. Padahal benda tadi awal mulanya dia punya momentum yang ke arah kanan, ya. Dia jadi berhenti, maka dia dapat impuls yang arahnya harus ke kiri. Nah, arah kiri ini diberikan oleh nilai negatif di sini. Kalau yang ditanyakan cuma besar impuls, ya kita tulis saja 10.000 Newton sekon ya. Negatifnya bisa kita abaikan. Jadi negatif ini hanya merujuk pada arah saja. Oke, itu nomor 28. Sekarang kita lanjut nomor 29. Perhatikan gambar proses terbentuknya batu bara berikut. Berdasarkan gambar di atas, tahapan yang menunjukkan kerapatan massa jenis lapisan terbentuknya batu bara secara berurutan, yang paling besar sampai yang paling kecil. Oke, kita diminta mencari kerapatan massa jenis ya, atau kerapatan itu ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya mudah kan? Semakin besar massa jenis benda, ya, maka dia akan semakin berat. Nah, kalau semakin berat, maka posisinya akan semakin ke bawah. Berarti di sini kalau kita buat siapakah lapisan manakah yang memiliki massa jenis terbesar? Kalau terbesar maka berada pada lapisan yang paling bawah. Nah, berarti siapa dia? Yaitu yang erosi. Ya kan? Berarti rotor besarnya erosi. Kemudian rotor kecilnya, maka dia berada pada lapisan yang teratas. Lapisan teratas. Berarti yang pembusukan. Nah, maka kalau kita diminta mengurutkan dari yang paling besar yang harus dari erosi. Ya, cuma ada satu jawaban ya, ini jelas salah, ini jelas salah, ini jelas salah. Maka jawabannya pasti C. Ya, dari erosi kemudian naik lagi jadi geotektonik, kemudian naik lagi jadi dekomposisi ya. Tuh, karena erosi paling bawah jadi massa jenisnya paling besar ya, karena dia paling berat, dia akan berada di lapisan terbawah. Kita lanjut ke soal nomor 30.
Oke, saluran air Kota Makassar yang bermuara di 3 kanal yakni Pampang, Sinrili Jala, dan Panampu terkena pencemaran limbah padat rumah tangga. Berikut adalah berbagai jenis limbah padat yang ada di sungai dalam jumlah banyak. Oke, ini ada silinder, bola, kubus, balok, limas ya. Keadaan masing-masing benda jika terhanyut di saluran air sungai. Pilihannya mengapung. Oh, jadi ini berkaitan dengan massa jenis ya, massa jenis dan massa jenis cairan, fluida, dan massa jenis objek ya. Jadi kan teman-teman tahu kan kalau raw objek ya, massa jenis objeknya itu lebih besar daripada massa jenis fluida atau cairannya ya. Fluida ini bisa cairan, bisa udara ya, zat alir ya. Jadi maka yang terjadi dia akan tenggelam kan. Kemudian kalau raw objeknya itu sama dengan raw fluida, maka dia akan melayang. Dan kalau raw objeknya itu kurang dari raw fluida, maka dia akan terapung. Nah, di sini kan dia fluidanya adalah air ya. Anggap aja air di sini air murni ya. Berarti fluidanya di sini air. Nah, raw air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, karena di sini satuannya dalam gram dan sentimeter kubik, maka kita pakai yang satu aja ya, 1 gram per sentimeter kubik. Nah, kita akan bandingkan dengan ini. Oke, yang pertama kita cari massa jenis silinder. Nah, silinder itu benda Ki. Benda Ki itu nanti massa jenisnya adalah, ingat rho sama dengan M per V, massa dibagi volume. Berarti 150 massanya, volumenya 250. Kita coret nolnya. Dibagi 5 itu 3, dibagi 5, 5. Atau 0,6 ya. Jadi benda Ki itu 0,6. Padahal airnya 1, maka benda Ki akan terapung kan, karena dia lebih kecil. Benda Ki akan mengapung. Nah, semuanya mengapung ini. Berarti belum membantu kita untuk mengeliminasi jawaban yang salah. Sekarang benda W. Benda W itu massa jenisnya adalah 200 dibagi 150. Kita coret ya. Bagi 5 itu 4, bagi 5 3. 4 per 3. Di 1,33 sekian ya. Berarti dia lebih gede daripada air, maka dia akan tenggelam ya. Benda W akan tenggelam. Nah, ini sudah bisa kita eliminasi. Yang mengapung di sini salah. Maka jawabannya kalau enggak C, D, tinggal 2. Nah, sekarang benda E dulu, benda E. Benda E itu 400 dibagi dengan 500. Dicoret jadi 4 per 5, 0,8. Lebih kecil dari raw air, berarti dia akan terapung. Benda E akan terapung. Nah, ini jelas salah nih. Nah, pasti jawabannya yang C kan? Ya, kalau enggak masih kurang yakin, kita lihat benda R ya. Benda R itu 500 dibagi 400. 5 dibagi 4. Ya, 5 bagi 4 itu berarti 1,25. Lebih gede daripada 1, maka dia akan tenggelam. Nah, betul ya. Jadi sudah cukup terkonfirmasi di sini. Jawabannya adalah yang pilihan C. Nah, itu soal nomor 30. Kita lanjutkan soal nomor 31. Angin merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah ya. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan keberadaan angin. Dengan angin, seorang hamba mengetahui betapa agungnya Allah, zat yang mengatur angin. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Angin juga bisa membawa bencana dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada gambar atap rumah sesaat akan terlepas ketika angin puting beliung melanda rumah tersebut. Oke, ini ada angin yang kena rumah ya, atapnya bisa terlempar ke atas. Puting beliung yang melanda sebuah desa menyebabkan aliran udara meningkat secara drastis sehingga atap rumah bisa terlepas. Berdasarkan analisis BMKG, diketahui gaya angkat yang menyebabkan atap rumah terlepas adalah 720. Massa jenis udara adalah 1,2. Jika kelajuan aliran udara sepanjang permukaan bawah adalah 20,
maka kelajuan aliran udara sepanjang permukaan atas atap rumah adalah titik-titik. Oke ya, kita gunakan ini berarti fluida yang bergerak ya. Kita gunakan persamaan Bernoulli, lebih tepatnya ini hukum Bernoulli. Jadi hukumnya adalah, hukum Bernoulli, di persamaannya adalah ini, P1 ditambah rho GH ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan konstan. Artinya di sini ada P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat gitu ya. Nah, dengan asumsi bahwa atap rumah ini sangat tipis, maka rho GH-nya bisa ini ya, kalau kita tuliskan lengkap ini. Setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat ya. Rho-nya kan sama karena dia angin. Ya, sama-sama angin. Nah, kalau kita lihat atap rumah itu tipis ya, artinya faktor yang rho GH1 dan rho GH2 itu yang di sini itu nilainya hampir sama ya. Atau dengan kata lain delta H-nya bisa sangat kecil mendekati 0, maka faktor yang ini bisa kita abaikan. Maka kita tinggal punya ini. P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat ya. Atau kita tuliskan P1 min P2 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat min, nah kita kurung aja di sini V1 kuadrat ya. Kita keluarkan setengah rho-nya. Nah, ini persamaan yang akan kita pakai. P1 min P2 itu apa? P1 min P2 adalah delta P. Ya, perbedaan tekanan. Jadi kalau ini ada atap rumahnya seperti ini, ya, rumah itu bisa terlempar ke atas karena di sini ada P1 ya, di sini ada P2. Karena P1-nya lebih besar daripada P2, maka dia bisa mengangkat ini ke atas. Nah, pada fluida yang mengalir, kecepatan aliran fluida yang besar itu akan memberikan tekanan yang kecil. Nah, karena tadi anginnya itu yang di atas kan besar nih. Ada angin puting beliung di sini. Ini kan V bagian atas. Kemudian V bagian bawah itu kan lebih kecil di sini. Ini V yang bagian bawah. Nah, karena V bagian bawah itu kecil dan V bagian atas itu besar, maka tekanan yang bawah itu lebih besar daripada tekanan yang atas ya. Begitu konsepnya ya. Jadi kalau aliran fluida itu besar, kecepatannya maksudnya ya, maka akan berakibat pada tekanannya akan kecil. Nah, berarti kita bisa mencari nilai delta P-nya di sini. Delta P sama dengan setengah dikali 1,2 ya, dikali V2 kuadrat ya. V2 itu berarti yang mana? V2 itu yang bagian atas ya. V2 itu yang atas, V1 yang bawah. Berarti V2 kuadrat min yang bawah 20 kuadrat. Nah, ini adalah delta P. Yang ditanyakan di sini adalah kita tahu gayanya. Nah, gaya angkatnya 720 Newton per meter kuadrat ya. Ini berarti gaya persatuan luas. Nah, definisi dari tekanan itu adalah gaya per luas kan. Nah, berarti gaya per luas ini sudah diketahui dari soal, yaitu 720. Berarti kalau kita tulis ulang, setengah dikalikan 1,2 dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadratnya 20 ya, min 20 kuadrat sama dengan 720. Kita coret dapat 0,6 ya. Berarti V2 kuadrat minus 400 sama dengan 720 dibagi 0,6. Ya, kita akan dapat hasilnya 7.200 dibagi 6. Itu berarti sekitar berapa? 72 dibagi 6, 12 ya. Berarti 1.200. 1.200 ditambah 400 ya. Kita pindah ke atas ini. Kanan sedikit masih cukup kayaknya nih. Berarti V2 sama dengan 720 dibagi 0,6 itu 1.200 ditambah pindah ke kanan jadi 400.
Di V2 kuadratnya sama dengan 1600. Maka V2-nya berarti akar dari 1600 ya. Terus ini V2-nya sama dengan akar 1600 sama dengan 40 meter per sekon. Ya, maka jawabannya adalah yang C ya. Itu soal nomor 31. Kita lanjut lagi ke soal nomor 32. Gelombang bunyi dan gelombang cahaya merambat dari air ke dalam udara. Di antara pernyataan-pernyataan berikut yang paling benar adalah gelombang bunyi, yang A ya, gelombang bunyi maupun gelombang cahaya kelajuannya bertambah, namun keduanya frekuensinya tetap. Oh, dia merambat dari air ke udara, dari air ke udara ya. Di air dia ke udara. Oke. Yang A, gelombang bunyi maupun gelombang cahaya kelajuannya bertambah, namun keduanya frekuensinya tetap. Pada saat bunyi melewati air dan bunyi melewati udara, otomatis bunyi punya kelajuan yang berbeda. Ya, pada saat melewati air, kelajuan bunyi itu bertambah. Ya, di medium yang rapat, ya, V bunyi itu nambah, naik. Tapi V cahaya itu turun. Jadi kecepatan cahaya di udara dan di air itu besar di udara. Tetapi kecepatan bunyi di udara dan di air itu besar di air. Maka yang A jelas salah. Ya kan? Karena di sini kelajuannya semuanya bertambah. Gelombang bunyi maupun gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang, namun keduanya frekuensinya bertambah. Oke. Sekarang coba kita pindah ke C dulu ya, yang membahas kelajuan dulu. Kelajuan gelombang bunyi berkurang dari air ke udara, betul. Kelajuan gelombang cahaya bertambah, berarti betul. Namun keduanya frekuensinya tetap. Oke. Yang D dulu, gelombang bunyi, gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang, namun keduanya kelajuan tetap. Nah, ini jelas salah juga. Oke ya. Sekarang kita tinggal punya dua pilihan. Gelombang bunyi maupun gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang, namun keduanya frekuensinya bertambah. Nah, kita tahu di sini hubungannya V itu kan sama dengan lambda dikali F. Ya. Kemudian kita tahu bahwa gelombang bunyi dan gelombang cahaya itu kalau bunyi itu membesar, kalau cahaya itu mengecil, kalau mediumnya rapat. Nah, padahal kalau dari air ke udara, berarti kalau bergerak ke sini, V bunyinya akan turun, V cahayanya akan naik, kan? Nah, V bunyinya akan turun, V cahayanya akan naik. Berarti kelajuan bunyi akan berkurang, kelajuan cahaya akan bertambah. Namun keduanya frekuensinya tetap. Nah, selama peristiwa ini frekuensinya itu tetap. Ya, tapi panjang gelombangnya nanti akan berubah. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu ya. Nah, ini frekuensinya bertambah, jelas salah. Oke, itu nomor 32. Kita lanjut nomor 33. Oke, ini panjang sekali soalnya ya. Oke, kita baca dulu. Itu ada kutipan ayat Quran surat Hud ayat 6 ya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz, Quran surat Hud ayat 6. Semua binatang yang diciptakan Allah telah dijamin rezekinya termasuk kelelawar. Kelelawar banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar seperti gambar di bawah ini. Analisis kerja sistem sonar pada kelelawar yang benar adalah, oke, jadi kita disuruh menganalisis kelelawar ini. Oke, kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di bawah 20.000 Hz. Nah, ultrasonik itu kan frekuensinya ya, kalau ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik. Kalau infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kalau audio itu rentang pendengaran kita manusia ya, 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau ultrasonik lebih dari 20.000 Hz.
Berarti kalau ultrasonik dengan frekuensi di bawah 20.000 Hz ini jelas salah. Kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengar bunyi ultrasonik dengan frekuensi 20.000 Hz, ini juga salah. Kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi 20.000 Hz, nah ini juga salah. Yang D, kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, ini betul kan? Nah, ini dari data ini sudah kita simpulkan bahwa nilai option D yang tepat, karena yang lain sudah salah semua dari definisi ultrasoniknya ya. Kita lanjut nomor 34. Sebuah zat dipanaskan, zat tersebut berubah bentuk dari padat ke cair lalu menjadi gas. Grafik di bawah ini menunjukkan perubahan kalor terhadap suhu. Oke, berdasarkan grafik, pernyataan yang benar adalah pada nomor 1, 3, dan 5 suhu tetap. Oke ya, jadi kalau kita punya kalor yang kita berikan pada benda, maka kita bisa benda itu bisa pakai kalor ini untuk dua hal ya. Yang pertama dia untuk menaikkan suhu. Yang kedua dia untuk mengubah fase atau mengubah wujud. Nah, kalau dipakai untuk menaikkan suhu, kita bisa gunakan persamaan Q sama dengan massa dikalikan kalor jenis dikalikan kenaikan suhunya. Kalau untuk mengubah wujud, kita bisa gunakan massa dikalikan kalor latennya ya. Kalau melebur dia berarti Q sama dengan ml. Kalau menguap berarti sama dengan M kali U. Nah, yang pertama di sini, lihat suhunya kan naik di sini. Maka yang ini, nomor 1 itu kita gunakan Q sama dengan M C delta T. Kenapa? Karena ada perubahan suhu. Berarti ini jelas salah karena dia suhunya tetap. Ya, jadi 135 itu justru ada perubahan suhu. Nomor 2 dan 4 terjadi perubahan suhu. Nomor 2 lihat, di sini suhunya konstan, nggak ada perubahan. Ya, berarti di sini berubah wujud dia. Nomor 4, nah ini berarti massa dikalikan kalor leburnya, seandainya dia S ya. Nomor 4 juga sama, dia suhunya tetap berubah wujud. Di sini berarti M dikalikan U, kalor uapnya. Berarti ini juga salah. Nomor 2 dan 4 terjadi perubahan wujud. Nah, ini betul yang C kan. Karena ya, yang 2 itu nanti melebur, yang 4 itu menguap. Nah, gitu ya. Kita gunakan dua persamaan ini. Oke, kita lanjut nomor 35. Oke, soalnya cukup panjang lagi. Perjalanan cahaya bintang menembus ruang angkasa diterangkan dalam Quran surat At-Tariq ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu bintang yang cahayanya menembus. Analisis mengenai fenomena cahaya bintang agar bisa sampai di bumi. Oke ya. Kita baca. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi luar inti pada inti bintang. Ya, salah ya. Reaksi fusi itu ya di inti, bukan di luar inti. Ini ada di luar inti, maka ini salah pasti. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada inti bintang. Oke, betul. Radiasi tersebut selanjutnya dipancarkan melalui permukaan bintang dan bertumbukan dengan material yang ada di dalam bintang. Ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang sehingga gelombangnya tidak berubah. Oke, ini jelas salah ya. Energinya berkurang, maka gelombangnya pasti berubah karena dia berubah energinya. Nah, dan menjadi cahaya tembak. Ini jelas salah juga. Harusnya kalau energinya berkurang, panjang gelombangnya juga akan berubah. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada luar bintang. Ini juga salah. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada inti bintang. Oke, betul. Radiasi tersebut selanjutnya dipancarkan menuju permukaan bintang dan bertumbukan dengan material yang ada di dalam bintang. Oke, masih oke ya. Ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang. Oke. Sehingga gelombangnya berubah, betul, menjadi cahaya tampak. Energi cahaya yang dipancarkan bintang masih cukup besar sehingga dapat menembus ruang angkasa dan sampai di bumi. Ya, berarti jawabannya yang D nih, yang tidak ada yang salah. Oke, kita lanjut ke nomor 36. Gambar di bawah ini menunjukkan roda berbentuk pipa, berjari-jari, masanya terpusat di dalam pipa, dan piringan yang massa dan jari-jarinya sama. Oke, itu masanya sama, R-nya sama juga. Saat roda berputar dengan kecepatan sudut yang sama, ya omeganya sama, energi kinetik rotasi roda-roda tersebut adalah oke.
Jadi kalau roda ini berputar, ya ini berputar dengan kecepatan omega yang sama, ini juga kecepatan sudutnya sama, maka dia akan punya energi kinetik yang kita sebut dengan energi kinetik rotasi, yang nilainya sama dengan setengah dikalikan I dikalikan omega kuadrat. Nah, apa itu I di sini? Nah, I di sini kita sebut dengan momen inersia. Ya. Jadi pengaruhnya nanti hanya pada momen inersia. Nah, kita bisa gunakan pendekatan seperti ini. Jadi momen inersia itu berbeda-beda untuk setiap bentuk ya. Setiap geometri punya nilai momen inersia yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa nilai momen inersia ya. Kita akan pakai yang roda ini, kita gunakan pendekatan seperti gini. Silinder yang berongga gitu ya. Kemudian yang cakram ini adalah silinder yang utuh atau solid ya. Nah, pada silinder berongga ini yang roda itu dia punya momen inersia itu mr kuadrat, sedangkan pada yang silinder pejal itu setengah mr kuadrat. Ya, jadi momen inersianya ini 1 kan, 1 mr kuadrat, ini setengah mr kuadrat. Nah, berarti dari koefisien ini kita tahu bahwa energi kinetik rotasinya itu untuk yang roda itu pasti lebih besar karena setengah dikalikan 1 mr kuadrat dikalikan dengan omega kuadrat. Sedangkan ini yang pertama ya untuk yang bola. Sedangkan yang kedua eka rotasinya itu setengah dikalikan ini 1, yang ini setengah mr kuadrat dikalikan omega kuadrat. Nah, berarti pilihannya adalah yang roda itu lebih besar daripada yang silinder. Nanti mana? Kedua roda memiliki eka yang sama, salah. Kedua pipa roda memiliki energi kinetik rotasi 2. Oh, ada perbandingannya ya. Roda pipa memiliki energi kinetik rotasi 2 kali roda piringan. Oke ya, ini 1, ini setengah. Berarti kan yang pipa itu kan 2 kalinya kan? Berarti ini betul ini. Yang C, roda piringan memiliki energi kinetik rotasi 2 kali roda pipa. Ini salah karena lebih kecil. Roda piringan memiliki energi kinetik rotasi lebih besar tapi tidak 2 kali. Ini juga salah ya. Pas 2 kali. Karena yang ini 1 kali, yang ini setengah kali. Kan besaran yang ini kan sama ini. Ini sama, ini juga sama. Kita tinggal melihat koefisien dari momen inersianya. 1 sama setengah. Oke ya, jadi jawabannya B. Nomor 37 ya. Atmosfer merupakan fenomena alam yang dinyatakan dalam Al-Quran sejak 14 abad silam. Salah satu fakta tentang alam semesta sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran bahwa langit terdiri atas 7 lapis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ketika bumi berotasi pada porosnya, bagaimana dengan atmosfer yang menyelimuti bumi? Oke, ya ini kalau kita lihat ya, ini bumi. Kan bumi itu diselimuti oleh atmosfer ya. Atmosfer itu terbagi menjadi beberapa lapisan ya. Dari troposfer, stratosfer, mesosfer, ya, ionosfer. Nah, ini. Dan atmosfer ini terikat oleh gaya gravitasi bumi, makanya dia nggak lepasnya. Beberapa planet itu gaya gravitasinya cukup kecil, maka dia nggak punya atmosfer. Ya, maka dia planetnya tidak ada pelindungnya, tidak ada lapisan yang menyelubunginya. Kalau bumi punya dia. Jadi gaya gravitasinya cukup untuk mengikat ini. Jadi dia tidak terlepas. Nggak bisa lepas. Akibatnya apa? Karena nggak bisa lepas, kalau buminya dia berputar, berotasi, ya berotasi terhadap sumbunya ya. Ini buminya berotasi, maka atmosfernya juga akan ikut berotasi gitu. Maka jawabannya mana? Ya, yang A kan, atmosfer ikut berotasi. Atmosfer kadang ikut berotasi tapi ada kalanya. Nah, ini jelas salah ya. Karena dia terikat ya selalu ikut. Maka jawabannya A. Oke, itu nomor 37. Sekarang nomor 38. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan.
Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini adalah kutipan Quran Surah Al-An'am ayat 99. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia yaitu bisa turunnya air hujan. Lakukanlah analisis urutan dari proses terjadinya hujan. Nah, oke ya, untuk memudahkan menjawab soal ini, teman-teman lihat proses siklus hidrologi atau siklus air ya. Jadi ini adalah peristiwa terjadinya hujan, bisa kita jelaskan lewat gambar ini. Jadi yang pertama ya, pada di permukaan bumi itu kan ada banyak ya, ada banyak air dari sungai, dari laut, dari apa itu. Yang pertama adalah dia akan menguap dulu, evaporasi. Jadi proses pertama adalah penguapan dulu. Berarti ini jelas salah nih, A dan B salah. Ya, airnya menguap di udara ya, karena suhu di atas lebih dingin, maka dia akan terjadi pengembunan atau kondensasi. Jadi habis evaporasi kondensasi. Nah, ini juga salah. Nah, maka jawabannya udah pasti D kan? Nah, kita lanjutkan. Setelah terjadi kondensasi, awan ini sudah cukup berat, maka akan terjadi presipitasi. Jadi presipitasi itu adalah turunnya air-air ini yang ada di dalam awan ini, ya, di atas atmosfer ini turun ke permukaan bumi dan menjadi hujan. Maka jawabannya adalah yang D ya. Penguapan, pengembunan, kemudian turun dia jadi hujan. Ya, evaporation, condensation, precipitation, dan rain. Oke, sekarang nomor 39. Coba perhatikan gambar rangkaian listrik arus searah di bawah ini. Oke, ini ada gambar rangkaian 2 loop ya. Berdasarkan gambar di atas, besarnya arus listrik pada setiap percabangan adalah. Oke ya, untuk menganalisis soal ini kita akan gunakan hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff itu persamaannya adalah, nah ini hukum 2 Kirchhoff. Persamaannya adalah sigma E ya, jumlah tegangan pada loop atau rangkaian tertutup sama dengan 0 ya. Kita akan gunakan persamaan ini untuk menganalisis rangkaian ini ya. Oke, kita gambarkan ulang. Nah, jadi sudah saya gambarkan seperti ini. Kita abaikan dulu I1, I2, I3 ya. Kita buat seperti ini. Arah loopnya ya, karena arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, kita buat arah loopnya gini. Untuk yang sebelah kiri saya beri nama loop 1 ya. Loop 1 akan, asumsinya arus akan mengalir dari sini. Nah, seperti ini. Karena di sini positif 10, di sini negatif positif 2 ya. Jadi dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Loop 1. Kemudian loop 2, di sini positif 2, di sini positif 14. Maka loop 2-nya di sini asumsinya arus akan mengalir seperti ini. Nah, pada loop 1 kita asumsikan dia mengalir I1, pada loop 2 dia mengalir I2. Berarti di tengah-tengah sini ya, di cabang itu kan dipakai bersama-sama ya, loop 1 dan loop 2. Pada cabang ini I1 akan mengarah ke bawah, ini I1, kemudian I2-nya juga akan mengarah ke bawah ya, dengan arah yang sama, I2. Nah, jadi persiapannya kita gambar dulu seperti ini. Sekarang kita gunakan hukum 2 Kirchhoff itu pada masing-masing loop ya. Kita mulai dari loop yang pertama, loop 1. Ya, dengan persamaan tadi sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Perjanjiannya adalah kalau arah loopnya itu ketemu dengan kutub positif, maka dia akan GGL-nya bernilai positif. Kalau ketemu dengan negatif, bernilai negatif ya. Berarti untuk loop 1 kita lihat arahnya, dia baru mulai dari sini ketemu dengan positif 2. Positif 2, kemudian turun, naik, ketemu dengan negatif 10 di sini. Plus I1 dikalikan dengan R yang dilewati oleh loop 1 ini semuanya. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 2. Oke. Kemudian di sini ya, di cabang ini ada juga I2. Ya, arahnya searah dengan I1, maka kita plus I2 dikalikan dengan R yang dilewati hanya yang 4 ohm saja.
Nah, sama dengan 0. Oke, kita sudah dapat yang loop 1 ya. Kita sederhanakan. Berarti jadi 8 I1 ditambah 4 I2 sama dengan, ini pindah ke kanan jadi negatif 8, maka jadi 8. Oke, ini persamaan yang pertama kita dapat dari loop 1. Sekarang dengan cara yang sama kita kerjakan juga untuk loop 2 ya. Berarti kita lihat di sini loopnya keluar dari sini ketemu positif 2. Positif 2. Kemudian dia turun ke sini dan naik ketemu di sini negatif 14. Negatif 14 ditambah loop 2 berarti kita kerjakan dulu yang I2. Yang dilewati oleh loop 2 ini, I2 ini adalah 4 tambah 2 tambah 2 kan. 4 tambah 2 tambah 2 nih di sini. 4, 2, dan 2. Kemudian di loop 2 juga ada I1 yang mengalir di tengah-tengah sini yang dipakai berdua. Ya, arahnya searah berarti plus I1 dikalikan R-nya 4 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan ya. Kita tulis I1-nya kita taruh di depan. Jadi 4I1 ditambah dengan 8I2 sama dengan negatif 12 pindah ke kanan jadi positif 12. Oke, ini persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita cari I1 dan I2 dengan mengeliminasi atau menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini. Ya. Persamaan 1 kita biarkan, kita eliminasi I1 ya. Persamaan 1 kita biarkan, 8I1 ditambah 4I2 sama dengan 8. Persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Ya, kita eliminasi I1-nya, berarti 8I1 ditambah 16I2 sama dengan kali 2, 24. Oke, berarti kita kurangkan. I1-nya habis, 4 dikurangi 16 jadi negatif 12I2. 8 dikurangi 24 jadi negatif 16 ya, negatif 16. Berarti negatifnya boleh hilang. Maka I2-nya sama dengan 16 per 14. Atau kalau kita bagi 16 per 12 ya, 16 per 12. Kalau kita bagi 2, bagi 4 ya, dapat 4, bagi 4 dapat 3. Jadi I2-nya adalah 4 per 3. Oke, kita sudah bisa eliminasi dua jawaban yang salah ini. Oke, sekarang kita cari I1. Caranya gimana? Masukkan aja ke salah satu persamaan. Ya. Misalkan saya mau masukkan ke persamaan 2 sini. Jadi 4I1 ditambah 8 dikali I2-nya 4 per 3 sama dengan 12. Jadi 4I1 ditambah 32 per 3 sama dengan 12 itu kan 36 per 3 ya. Kita ubah biar sama-sama per 3. Di 4I1 sama dengan 36 min 32 per 3. 4 per 3. Berarti 4I1 sama dengan 4 per 3. Artinya I1-nya sama dengan, kita coret ini, 1 per 3. Ampere ya. I1-nya udah ketemu juga nih. I1-nya 1 per 3. Oke, I1 sudah ketemu juga 1 per 3, 1 per 3. Ini masih mungkin dua-duanya betul ya. Sekarang kita cari I3. Nah, I1 udah ketemu, I2 udah ketemu, I3 ya. Tadi kita tahu di cabang ini arah I1 dan arah I2 searah. Ya, berarti I3 kita asumsikan I3 itu adalah I1 ditambah I2. Karena di cabang itu arahnya searah semua. Nah, berarti I1-nya tadi adalah 4 per 3. Ditambah I2-nya, I1-nya yang 1 per 3 ya. Ya nggak apa-apa kita balik ya. Ini 4 per 3 ditambah 1 per 3. Maka jadinya 5 per 3. Maka artinya I yang di tengah sini, ya, yang di tengah sini yaitu I3 itu nilainya 5 per 3. Nah, maka jawabannya adalah yang C ya, untuk nomor soal 39. Kita lanjut ke nomor 40. Sebuah logam dengan panjang L 0,36 ditarik dengan kecepatan V 5,9 meter per sekon melewati dua rel. Logam sejajar yang terhubung dengan resistor 10 ohm ya, sehingga terbentuk rangkaian tertutup seperti pada gambar di bawah.
Rangkaian tersebut berada dalam pengaruh medan magnet 0,65 Tesla yang diarahkan keluar bidang buku besar dan arah arus induksi yang melewati resistor. Oke. Untuk mencari besar arus ya, berarti I itu kan sama dengan V dibagi dengan R kan dari hukum Ohm. Nah, V-nya ini kita dapatkan dari GGL induksinya. GGL-nya ini. Yang pada kawat yang lurus ditarik itu dia punya GGL induksi, nilainya adalah B dikali L dikali V. Berarti GGL induksinya kita dapat nilai B-nya adalah 0,65 dikali dengan panjangnya 0,36 ya, 0,36 kemudian dikali dengan kecepatannya 5,9. Nah, maka kita akan dapatkan hasilnya 1,38 ya. 1,3 0,65 dikali 0,36 dikali 5,9 ya. Jadi 1,3806 volt. Nah, itu GGL-nya. Berarti arusnya adalah 1,38 itu ya, 1,3806 dibagi dengan R-nya 10 atau sama dengan 0,138 ampere. Nah, kita dapat nilai arusnya nih. Dan semuanya adalah 0,138 semua ya. Kita nggak ada pilihan ini. Oke, oh ini miliampere ya, berarti ini salah ya. Ini kan masih ampere nih. Karena ini sudah volt, ini sudah ohm, maka ini ampere. Maka yang C dan D jelas salah ini. Maka jawabannya tinggal 2. Nah, sekarang untuk menentukan arah arus induksi, seperti ini caranya ya. Jadi kita gunakan gaya Lorentz ya. Konsep yang kita pakai gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Nah, kita gunakan aturan tangan kiri seperti ini, teman-teman. Jadi arah jempol ini ya nanti menunjukkan arah V, arah kecepatan. Kemudian arah jari telunjuk ini menunjukkan arah B dan arah jari tengah menunjukkan arah F. Nah, jadi kita gunakan ini aturan tangan kiri. Nah, kenapa alasannya nanti kita akan tahu alasannya. Kenapa saya pakainya tangan kiri. Sekarang kita lihat batang itu. Nah, kita lihat batang yang bergerak itu ya. Nah, kita tinjau elektron-elektron dalam batang ini. Kita misalkan tinjau elektronnya di batang. Elektron itu kan muatannya negatif kan. Nah, ini muatannya negatif. Maka untuk aturan tangan kanan, ya seharusnya kan gaya Lorentz kan aturan tangan kanan ya, right hand rule. Tapi karena muatan elektron negatif, ya arah V-nya berkebalikan dengan arah V yang sebenarnya. Karena vektor negatif. Maka untuk memudahkan, kalau muatannya negatif, kita gunakan tangan kiri aja. Jadi langsung ketemu nanti. Nah, kita gunakan tangan kiri seperti ini. Jadi, coba teman-teman bisa praktekkan ya. Ini kan bergerak ke kiri tuh. Kecepatannya ke kiri. Jadi arah V-nya ke kiri. Kemudian arah B-nya keluar bidang gambar menuju ke kita. Jadi V-nya ke kiri, B-nya menuju ke kita. Maka kita akan dapatkan arah F-nya ke bawah. Ya, dengan menggunakan aturan ini, aplikasikan V ke kiri, B-nya menuju kita, keluar bidang, maka akan dapat arah F ke bawah. Artinya apa? Artinya karena F-nya ke bawah, elektron akan berkumpul di bawah. Ya, di bawah. Berarti bagian bawah ini akan lebih negatif daripada bagian atas karena elektronnya di bawah. Maka batang ini seolah-olah akan menjadi baterai ya, yang bagian bawahnya itu negatif, bagian atasnya itu positif seperti ini. Nah, bagian bawahnya lebih negatif daripada bagian atas. Kemudian ini dihubungkan dengan R. Nah, batang ini seolah-olah ya akan menjadi baterai seperti ini. Ini positif, ini negatif. Maka arusnya akan mengalir dari positif ke negatif. Dia akan naik, kemudian ke kiri, turun, ke kanan, dan dia naik nih. Maka pada batang arusnya akan berarah naik. Nah, naik itu berarti ya kalau kita lihat putarannya ini mutarnya ke sini. Dia akan berlawanan dengan arah jarum jam kan. Kalau jarum jam kan
ke kanan ya. Nah, ini ke kiri, maka dia berlawanan jarum jam. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, itu dia ya. Oke, sudah kita bahas semua soal-soal KSM ya untuk MTS bagian fisika tahun 2019. Nah, mudah-mudahan soal ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti KSM tahun 2020 ini. Oke, sekian dulu video untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like, kalau nggak suka boleh juga di dislike. Nah, jika kalian suka dengan video-video dari channel ini silahkan subscribe channelnya supaya dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Jika kalian punya pertanyaan, kritik maupun saran silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.